Sekarang nomor 12. Saya mempertanyakan masalah servis atau insentif atau bonus. Itu masuk ke ranah pengawas atau mediator. Tidak dibayarkan 8 bulan, kita melaporkannya ke pengawas atau mediator. Kalau bagian pengawasan, dasar hukumnya apa, sanksinya apa. Kalau ke bagian mediator, dasar hukumnya mengeluarkan anjuran apa. Ya, itu pertanyaan pertamanya. Baik, Bapak Ibu, perlu kita pahami tentang masalah perbedaan antara pengawas dan mediator ya. Kalau mediator, ini mediator dulu, itu adalah orang-orang yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja yang sudah memiliki sertifikat izin menjadi mediator, itu ditandatangani oleh Menteri, dikeluarkan oleh Menteri, ada pendidikannya khusus. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang punya kewenangan atau petugas yang punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam tahapan mediasi. Jadi kalau sudah ada pengaduan mediasi itu ada syaratnya juga, tertulis dan sebagainya, ada isi form, kemudian nanti baru dipanggil, ditunjuk siapa mediatornya, baru dilakukan sidang. Nah, yang menjadi penengah adalah si mediator, itu mediator. Ya, mediator ini tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa ada pengajuan tertulis mengikuti prosedur tadi. Bisa maju ke mediasi, ada pengajuan tertulis dan sebagainya, syarat administrasinya, plus ada menunjukkan bukti telah dilakukan proses bipartit, tapi tidak tercapai kesepakatan. Ya. Jadi dia nggak bisa nih tiba-tiba ada yang lapor bahwa saya insentif tadi dibayarkan 8 bulan, terus mediator turun tangan. Ya, mediator bisa melakukan kasus. Jadi mediator kalau kita ilustrasikan dalam pengadilan, mediator itu adalah hakim. Hakim itu nggak bisa kan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk nih, saya nggak dibayar, terus saya datang ke pengadilan, saya langsung ketemu sama hakim, misalkan saya kenal, Pak Hakim, saya nggak dibayar nih Pak sama orang yang punya utang sama saya, terus hakimnya yang menyelesaikan, nggak bisa. Saya harus bikin gugatan dan sebagainya. Ya. Nah, prosedur diikutin dulu. Itu mediator. Nah, kalau pengawas itu tidak membutuhkan sebuah kasus yang sudah masuk dalam kategori perselisihan untuk turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah. Nah, ini bedanya dengan mediator. Dia bisa proaktif atas inisiatif sendiri, bisa juga dia turun ke lapangan melakukan pemeriksaan, investigasi, penyelidikan berdasarkan inisiatif atau berdasarkan laporan-laporan. Jadi kalau ini belum sampai ke dalam tahapan mediasi, belum mengikuti prosedur perselisihan hubungan industrial, maka laporan lewat pengawas bisa. Ya. Nah, pengawas itu punya kewenangan untuk masuk ke tempat kerja setiap saat. Ya, setiap saat. Jadi inspeksi ya pegawai pengawas. Nah, cuman masalahnya, ini masalahnya nih, dalam satu daerah biasanya di wilayah kerjanya itu kabupaten atau kota madya tadi, jumlahnya pengawas itu sangat sedikit, Pak, sangat sedikit. Biasanya nggak lebih dari 5 orang. Biasanya yang saya tahu ya, yang pernah saya tahu selama beracara di dinas-dinas tenaga kerja itu, rata-rata mereka nggak lebih dari 5 orang pengawas. Paling cuma 3 orang, itu kan biasanya rata-rata segitu saja jumlahnya. Nah, di sisi lain, area yang harus di-cover itu sangat besar. Contoh, kita ambil contoh nih, Kabupaten Bekasi. Nggak ngomong kota Bekasi ya, kabupatennya. Kabupaten Bekasi itu kan dari Cibitung sampai perbatasan Kerawang, itu Kabupaten Bekasi, Pak. Di situ kita bisa melihat ada berapa puluh bukan perusahaan. Ya, tolong di mute ya Bapak Ibu supaya tidak mengganggu yang lain kecuali mau berbicara. Ya. Nah, contoh Kabupaten Bekasi tadi, dari Cibitung sampai ke perbatasan Kerawang itu kita akan menemukan sedikitnya ada 10 atau 15 kawasan industri, bukan perusahaan. Kawasan industri, di mana satu kawasan industri isinya ratusan perusahaan yang karyawan di perusahaan tersebut rata-rata di atas 1.000 orang. Ya,
kebayang tuh kayak Honda yang ada di Cibitung tuh BMM 2100 berapa ribu tuh karyawan ya, terus LG Samsung di Cikarang ya kan, itu banyak tuh, Suzuki ya di Delta Mas dan sebagainya, itu banyak banget tuh ya, belum lagi yang di luar kawasan industri yang berdiri di perkampungan atau tanah-tanah umum, dia beli tanah dan sebagainya di pinggir Kalimalang itu. Nah itu coba yang ngurusin pegawai pengawasnya itu cuma berapa, nggak sampai 5 orang, tentu akan habis waktunya ya, sehingga mereka menggunakan skala prioritas. Maka biasanya disarankan kalau ini sudah menjadi isu dan isunya masih sifatnya individual, jadi hanya satu orang yang terlibat. Misalkan kalau tadi ini pertanyaan adalah si bapak ibu yang bertanyakan ini, misalkan hanya dia sendiri yang nggak dibayarkan, maka disarankan melalui prosedur perselisihan hubungan industrial. Ikuti prosedur bipartitnya, sampai sepakat, baru bikin laporan atau pengaduan ke Disnaker, mediator akan berentak menyelesaikan. Ya, begitu. Nah, kalau sanksinya nanti apa, itu sebenarnya statusnya kalau dia tidak dibayarkan dan memang haknya memang secara hukum ada dari si karyawan tentang insentif bonus atau uang servis ini, maka terjadi kurang bayar ya, tadi yang saya sampaikan di awal, maka si perusahaan wajib membayar, dan bahkan kalau ini sudah terjadi perselisihan ada kemungkinan membengkak nilainya dengan denda dan bunga tadi. Pertanyaan masih nomor 12, pertanyaan keduanya, kebagian apa kita melaporkan untuk membuat BPPKB? Secara SP atau SB, Serikat Pekerja Serikat Buruh sudah terbentuk di perusahaan tersebut. Nah, maksudnya ini di Disnaker ya, itu ke bagian hubungan industrial Pak dan Ibu. Ya, bagian hubungan industrial atau bagian saker, syarat kerja. Nah, di sana bisa bertemu dengan salah satu pegawai di sana atau petugasnya untuk membahas tentang prosedur pendirian pembuatan PP atau PKB-nya. Ya. Nomor 12.